Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aditya Santoso dalam program Entrepreneur. Kali ini saya akan membahas masalah kepemimpinan. Oke, lanjut aja langsung ke definisi. Jadi, kepemimpinan ini amatlah penting bagi sebuah usaha karena ya kita kalau ingin bertahan ya tergantung kemampuan pemimpin mengambil keputusan di dalam organisasi tersebut. Nah, kepemimpinan itu kalau didefinisikan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain. Jadi ada banyak definisi, intinya pemimpin itu mampu mempengaruhi orang lain di dalam sebuah organisasi. Organisasi ini bisa perusahaan, bisa organisasi informal di masyarakat, negara, birokrasi, dan lain sebagainya. Intinya dia mampu mempengaruhi orang lain. Lalu gimana sih gambaran real seorang pemimpin? Nah, ini teman-teman bisa bayangin ada kawanan singa atau serigala. Kedua kawanan ini adalah makhluk yang hewan yang paling pinter ya kalau misalnya mengorganisir perburuan. Kalau singa itu betinanya, kalau serigala ya kawanannya itu. Jadi pemimpin di kawanan hewan tersebut adalah mereka yang paling superioritas dibandingkan anggota-anggotanya. Bisa fisiknya, bisa kemampuan dia untuk menghadapi strategi ya. Intinya pemimpin itu memiliki superioritas lah dibandingkan anggotanya. Nah, ini ada teori karakteristik kepemimpinan yang disusun oleh Profesor Renat Kasali. Jadi, bagaimana sih pemimpin itu realnya kalau misalnya di dunia manusia, tadi dunia hewan gitu ya. Nah, pemimpin itu pertama memiliki dorongan untuk berprestasi. Maksudnya seperti apa? Dia itu kompetitif. Dia ingin mencapai sesuatu, dia punya ambisi, dia punya passion, dan dia itu energinya nggak ada habisnya gitu ya. Kalau karyawan itu jam 5 itu udah selesai, dia itu udah istirahat, dia nonton TV jam 5 sore ya. Maksudnya kan dari pagi jam 8 kerja sampai jam 5 sore. Kalau pemimpin perusahaan itu enggak. Dia itu bisa bangun itu jam 5 pagi. Dan dia baru tidur atau baru selesai gitu urusan masalah kantor, masalah perusahaan itu bisa sampai jam 12 malam. Bahkan bisa bergadang. Kalau misalnya kita lihat kan tokoh-tokoh dunia yang memimpin itu tidurnya itu sedikit-sedikit ya. Thomas Alva Edison 5 jam kalau nggak salah. Barack Obama aja itu bangun tidur itu jam 5. Jadinya pemimpin itu biasanya kurang tidur ya. Dan dia tetap semangat, energinya melimpah. Nah, selain itu dia punya keinginan memimpin. Pemimpin itu memiliki dorongan. Dia itu ingin memimpin dan mempengaruhi orang lain, dan dia itu menunjukkan bahwa dia itu berani tanggung jawab gitu. Ya, dia tahu tanggung jawab itu berat, tapi dia berani untuk mengambil tanggung jawab. Pemimpin juga memiliki pribadi yang unggul. Memiliki kepribadian unggul seperti jujur, integritas, percaya diri, kerja keras, peduli, empati, dan lain sebagainya. Intinya dia itu yang lebih unggul dibandingkan karyawannya. Dia juga lebih cerdas dan punya pengetahuan lebih banyak dari karyawannya. Nah, pemimpin itu kalau dia tekun di suatu bidang, maka dia itu misalnya dia di industri tekstil atau di industri konveksi gitu ya. Dia memahami konveksi itu lebih dalam daripada karyawannya. Mungkin karyawannya cuma bisa jahit, tapi dia paham tentang jahit, habis itu tentang bordir, tentang motong, desain, distribusi, penjualan, pemasaran, negosiasi. Jadi dia itu dari A sampai Z. Mungkin karyawan cuma ngerti A sampai B, dia A sampai Z harus paham. Oke. Sekarang kita masuk bagaimana cara seorang pemimpin mempengaruhi. Tadi sudah saya beri gambaran seorang pemimpin itu seperti apa. Terus kita masuk lebih dalam bagaimana ia mempengaruhi orang lain. Nah, jadi ada 3 ya. Oke, yang pertama itu transaksional. Jadinya pemimpin itu mempengaruhi dengan menawarkan imbalan. Kalau kamu mau dapat gaji, ayo kita capai tujuan ini, ayo capai target ini, gitu ya. Itu transaksional. Jadi dia transaksi antara si pemimpin dan anggota. Si pemimpin nawarin imbalan, anggota nawarin kinerja, seperti itu. Lalu ada transformasional. Ini lebih tinggi lagi dari transaksional. Jadi
pemimpin itu mengajak untuk kita berubah. Kita berubah dari yang sekarang jadi lebih baik. Kalau kita mau berubah, kamu akan dapat imbalan lebih banyak. Jadi intinya transformasional itu ngajak berubah, tapi intinya dia akan memberikan imbalan lebih banyak gitu ya. Jadi anggota itu termotivasi karena pasti ini dapat imbalan lebih banyak, seperti itu. Insentifnya akan lebih kalau dia mau berubah. Itu inti dari transformasional. Transform itu merubah. Oke, selanjutnya itu adalah karismatik. Nah, ini berbeda dengan dua kepemimpinan yang sebelumnya. Karismatik itu menjual masa depan. Misalnya, kalau Indonesia kan Pak Karno ini kan menjual Indonesia merdeka kepada rakyat Indonesia. Memberikan gambaran kalau kamu itu mau merdeka, kalau kamu merdeka, gambaran hidup kamu kayak ini. Nah, itu sebenarnya kan belum didapatkan oleh rakyat Indonesia, cuman Pak Karno sudah menyampaikan. Nah, seorang pembisnis yang punya visioner itu kayak gitu. Biasanya itu mereka yang itu seperti merintis dari awal, seperti Steve Jobs gitu ya. Lalu pendiri Microsoft siapa itu namanya? Bill Gates. Terus Elon Musk yang mendirikan PayPal gitu ya. Dia itu menjual ide terhadap teman-temannya sehingga teman-temannya mau bekerja sama. Begitu juga Mark Zuckerberg ya, ketika dia bercerita mengundang beberapa rekannya menuju kamarnya untuk mendiskusikan pembuatan Facebook. Tapi beberapa kawannya tidak datang, yang datang mau bekerja sama. Jadi si Mark Zuckerberg ini menjual visi. Nah, dia menjual masa depan. Nah, teman-temannya, yaudah kita kerjain bareng. Nah, akhirnya ketika kerjain bareng, sukses, mereka dapat saham, seperti itu. Lalu bagaimana cara pemimpin berkomunikasi? Tadi kan sudah saya bilang, dia mempengaruhi kayak gitu. Ada yang terjadi pertukaran sosial, ada yang menggunakan imbalan, ada yang menjanjikan imbalan akan lebih, yang satu lagi menjual masa depan. Nah, terus gimana sih mereka membangun sistem hierarkis dengan bawahannya? Jadi ada 3, yaitu adalah gaya demokratis, gaya otokratis, gaya acuh atau laissez-faire. Nah, 3 gaya ini sebenarnya saling mengcombine ya, bisa berubah-ubah. Saya jelasin aja dulu. Kalau gaya demokratis itu pemimpin itu berusaha melibatkan seluruh anggotanya, jadi demokratis aja. Pemimpin berusaha memberikan wewenang. Kamu megang bagian ini, kamu megang bagian ini. Ayo partisipasi, berikan saya ide, seperti itu ya. Itu demokratis. Sementara otokratis, ini kayak diktator ya. Dia tuh pemimpin itu mendikte semua gerakan anggota secara taktis. Targetnya adalah kecepatan, efektif, efisien, dan adaptif, cepat pokoknya. Tapi semuanya itu dipikirin sama pemimpin. Kalau gaya demokratis kan anggota itu memberikan partisipasi. Ini enggak, pemimpin semuanya ngambil keputusan. Anggota tidak diberikan kesempatan. Lalu ada gaya acuh, ini gaya yang paling ekstrim dari demokratis, yaitu adalah pemimpin hanya jadi penengah atau moderator. Mereka anggota itu berdebat, lalu pemimpin, oke, bagus, gitu doang. Jadi anggota itu bergerak sendiri-sendiri untuk mencapai target tujuan. Nah, tapi ya gaya demokratis cocoknya di mana? Cocok di masa pengembangan. Karena ketika pengembangan itu butuh banyak ide. Si pemimpin sendiri tidak bisa memecahkan segala hal kan. Jadi butuh masukan dari anggota. Seperti itu. Lalu gaya otokratis itu cocoknya di mana? Cocok di masa-masa genting. Karena kita butuh kecepatan pemecahan masalah. Jadi harus dipecahkan secepat mungkin. Maka pemimpin ngambil alih. Karena kalau dibiarkan, tentu nanti akan makin merugi gitu ya. Karena salah keputusan atau butuh pemecahan yang segera. Lalu gaya acuh. Ini cocok di mana anggota udah ahli dan mampu bergerak secara otonom. Jadi udahlah pasti nggak ada kesalahan walaupun nggak dikontrol. Para anggota malah terganggu kalau harus dikontrol oleh pemimpin. Ini cocoknya biasanya di pendidikan ya. Entah guru atau dosen itu biasanya laissez-faire ke pendidiknya karena sudah percaya pendidikan ini sudah ahli gitu ya. Lalu tapi ada disclaimer-nya ini, ada perhatian yang harus diawasi. Kalau gaya demokratis itu nggak cocok di masa genting, lagi darurat gitu ya, butuh keputusan cepat, dia rapat dulu, itu nggak cocok karena semakin dibiarkan waktu itu semakin merugi perusahaan. Jadi nggak cocok lah demokratis. Nggak perlu ngadain rapat kalau misalnya adalah masalah genting, langsung aja ngambil keputusan seperti itu ya.
Kalau gaya otokratis itu nggak cocok di masa pengembangan, karena semuanya pengembangan itu dipikirkan oleh pemimpin. Jadi nggak inovatif kan, karena yang dipikirkan yang mikirin satu orang, akhirnya nggak inovatif dan lambat gitu ya dalam pengembangan gitu. Lalu masuk gaya acuh, nggak cocok kalau misal anggota itu masih kekanak-kanakan atau belum dewasa dan tidak bertanggung jawab. Dibiarin malah seenak sendiri, akhirnya perusahaannya bubar seperti itu ya. Jadi ada disclaimer-nya. Jadi kalau enaknya itu kayak gini. Awal kali membangun itu pakai gaya otokratis, karena kan biasanya kalau habis pertama kali bangun itu kan banyak yang genting-genting ya. Kita harus butuh istilahnya keputusan cepat gitu kalau pertama kali bangun. Lalu ketika sudah mulai stabil, masuklah gaya demokratis. Sudah mulai stabil. Lalu kalau misalnya ada permasalahan, baru otokratis, demokratis lagi. Kalau sudah yakin gitu ya, sudah lumayan bagus, mulailah masuk gaya laissez-faire. Mungkin di bagian-bagian tertentu yang bisa didelegasikan, dah kasih aja. Tapi bagian-bagian yang fundamental kita pegang dengan gaya demokratis. Tapi yang benar-benar sudah bisa dilepas, laissez-faire aja gitu ya, diacuhkan saja, nggak kenapa, didelegasikan. Nah ini jadinya 3 gaya ini dimainkan, jangan satu gaya gitu ya. 3-3-nya dimainkan. Nah, tapi ini ada tugas pemimpin yang biasanya kelewatan ini, yaitu adalah pemimpin harus melahirkan pemimpin berikutnya. Nah, jadi kita tuh harus training pemimpin berikutnya. Ingat, kalau organisasi kita tumbuh, itu kita akan memunculkan divisi baru, pekerjaan-pekerjaan baru, lini-lini baru gitu ya. Bahkan pekerjaan yang awalnya itu bisa ditangani oleh satu divisi, bisa dipecah jadi 2 divisi karena pekerjaannya makin banyak gitu ya. Nah ini pemimpin divisinya ini kalau nggak punya jiwa kepemimpinan atau mentalnya itu mental karyawan, nah jadi kita nunjuk koordinator divisi kan. Kalau koordinator divisinya ini mentalnya karyawan, gagal itu nanti. Bedanya apa sih pemimpin dan pengikut? Nah ini, pengikut ini orientasinya hari ini gitu ya. Karyawan tuh orientasinya hari ini. Saya kerja hari ini, selesai. Kalau pemimpin, orientasinya masa depan. Visinya apa? Tujuannya apa? Landasan filosofis perusahaan itu apa gitu ya. Kalau pengikut itu bereaksi setelah dorongan. Diingetin, hei kamu gerak, baru dia bergerak. Ini ada masalah, baru dia bergerak. Ini ada kompetitor bergerak, baru dia bergerak. Kalau pemimpin, inisiatif. Karena dia punya mimpi dan visi. Dia bergerak sebelum kompetitor bergerak. Dia berinovasi sebelum kompetitor berinovasi. Dia menyelesaikan masalah atau sudah menyiapkan pemecahan masalah sebelum masalahnya itu muncul gitu kan. Itu pemimpin. Lalu pengikut itu santai, membuang waktu. Pemimpin terencana, efektif, efisien karena dia merasa bahwa semua waktu itu berharga. Tujuannya untuk mewujudkan visinya gitu ya. Sementara kalau pengikut itu membicarakan orang lain, masalah sehari-hari, ngegosip. Itu kalau kita ngelihat di karyawan itu ngegosip, ya itu mental karyawan gitu ya. Itu mental karyawan, nggak bakal jadi pemimpin. Kalau mau dijadikan pemimpin, buat mereka berbicara tentang ide-ide pemecahan masalah dan potensi untuk maju gitu ya. Jangan biarkan mereka itu ngegosip. Jadi kalau di perusahaan kita itu ada kultur ngegosip, hilangkan. Karena itu akan mengkerdilkan perusahaan. Buat mereka berbicara ide-ide. Buat mereka berbicara pemecahan masalah. Buat mereka jadi seorang pemimpin. Nah, selain itu secara kinerja, kalau pengikut itu patuh, disiplin, kaku. Sementara pemimpin itu bebas, merdeka, kreatif, berani, tapi tetap disiplin dan kerja keras. Dia tanggung jawab lah istilahnya. Walaupun dia berani ambil resiko. Jadi kalau pengikut itu menghindari resiko karena dia takut bertanggung jawab. Kalau pemimpin ambil resiko, tapi mau tanggung jawab. Seperti itu. Ya dia ngambil tampuk kepemimpinan kan dia tahu resikonya kalau digagal kan. Tapi dia berani, kalau saya gagal, saya akan ngelakuin hal ini. Jadi dia ada siap-siap lah kalau misalnya gagal itu mengambil keputusan apa, seperti itu. Lalu, pengikut itu memelihara sistem dan menikmati sistem. Nah, biasanya ini kayak bos gitu ya. Dia bikin sistem kerja, dia bikin sistem controlling, lalu dia duduk manis di belakang meja tinggal tanda tangan. Ini bos. Kalau pemimpin kayak apa? Pemimpin itu dia itu malah kerjaannya itu merombak sistem. Kalau dia sudah bangun sistem, habis itu dia melihat, kok karyawan kok kerjanya masih lama ya?
Akhirnya dia bikin sistem baru, dia bikin komputerisasi. Absen kok manual ya? Nah, dia bikin absen itu digital. Kok saya lihat karyawan kok berkas-berkasnya numpuk ya. Mereka kalau nyari berkas lama ya, dibikin sistem digital semua, kan keren. Nah, ini pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan memelihara sistem, dia itu memperbaiki sistem, memperbarui sehingga sistem itu bergerak lebih cepat, lebih adaptif. Karena zaman itu terus berubah dan dia tuh harus adaptif. Dan pemimpin harus terus berubah. Kalau dia nggak berubah, dia itu membiarkan perusahaannya tergilas gitu ya. Nah, jadi jangan sampai manajer lini kita tuh mentalnya kayak mental karyawan. Itu akan membuat perusahaan kita mundur gitu. Jadi dibuat mereka itu berpikir inovatif, efektif, efisien, adaptif gitu ya. Inovatif. Oke. Selanjutnya tips praktis untuk membangun jiwa kepemimpinan, baik untuk diri kita dan karyawan kita. Oke. Pertama, membangun kemampuan bidang. Nah, jadi kemampuan bidang ini bisa dibangun lewat passion atau obsesi. Biasanya karena kita punya passion atau obsesi, kita punya ketahanan untuk mempelajari hal tersebut lebih lama daripada siapapun. Misalnya dua bersaudara, Adolf Dassler dan Rudolf Dassler yang terobsesi dengan sepatu. Dia awalnya tuh bikin sepatu, tukang sepatu. Akhirnya dia bikin sepatu, kayak dia ngerasa kok sepatu buat olahraga, kok sepatu itu dipakai buat olahraga rusak ya. Nah, dia pengen bikin sepatu yang tahan rusak walaupun dipakai buat olahraga gitu ya, dipakai buat lari, dipakai buat main bola, dipakai buat mungkin main basket dan lain sebagainya. Pokoknya harus tahan, sepatu itu dipakai untuk kegiatan ekstrim olahraga. Akhirnya dia membuat sepatu olahraga dan dia mendirikan Dassler Brothers OGH. Ini di Jerman ya. OGH itu singkatan apa saya juga lupa. Yang nanti bakal jadi Adidas gitu ya. Jadi dengan kita lihat kenapa dia bisa menjadi ahli di bidang tersebut? Dia terobsesi dengan bidang tersebut. Dia terobsesi dengan sepatu. Jadi kalau kita mau membangun seorang pemimpin, dia harus kita buat terobsesi dengan suatu hal. Dia harus terobsesi dulu gitu. Lalu membangun skill management. Nah, skill management biasanya lewat pelatihan. Nah, itu adalah skill mampu mengatur orang lain, menempatkan orang yang tepat, kepekaan untuk membangun sistem kerja, jadwal kerja, program, dan lainnya. Pokoknya membangun manajemen sistem gitu kan. Skill ini biasanya dipelajari dengan belajar teoritik, kayak mendengarkan podcast ini, atau mungkin membaca buku, atau membaca artikel yang tentang kepemimpinan dan manajemen gitu ya. Atau praktek mengatur organisasi. Kalau saya itu dulu belajar dari semenjak SMA. Saya berorganisasi OSIS. Lalu kuliah saya berorganisasi keasramahan, organisasi mahasiswa. Biasanya saya jadi bendahara. Saya jadi bendahara, jadi ya divisi-divisi yang gak jauh-jauh dari bendahara lah. Gitu. Jadi dengan kata lain kita harus terbiasa dengan pekerjaan organisasi. Nah, seperti itu. Nanti kita akan ngerti cara ngatur orang, cara memahami orang ini maunya apa sih, sehingga bisa gerakinnya seperti apa, seperti itu. Nah, ini skill management biasanya. Jadi kalau saya itu ada menggerakkan orang itu biasanya tunggu orang itu datang dulu. Saya tahu dia itu pengennya apa, jadi bisa saya gerakan karena saya tahu dianya maunya apa gitu ya. Atau enggak saya timbulkan kebutuhan, dia mau apa supaya dia bisa tergerak oleh saya. Jadi ini skill yang dibangun. Butuh kepekaan untuk membangun skill ini. Namanya skill management gitu ya. Lalu skill komunikasi. Nah, kita bisa bikin sistem yang bagus karena kita tahu teori manajemen. Tapi kalau kita tidak bisa komunikasikan, gagal itu sistem. Gagal itu perencanaan. Ketika kita memimpin perusahaan, pasti kita harus bisa mengkomunikasikan ide kita pada anggota. Bahkan juga kita mengkomunikasikan produk kita kepada masyarakat. Jadi dengan kata lain kita butuh skill komunikasi, baik ke internal maupun ke eksternal gitu ya. Ke internal kita membangun sistem atau memanajemeni mereka, ke eksternal kita pemasaran seperti itu. Jadi bisa ke internal dan ke eksternal. Kalau nggak salah Steve Jobs itu bagus dalam dalam skill komunikasinya. Teman-teman bisa melihat dia memang kemampuan organizingnya di Apple tuh bagus, tapi kalau di presentasi pemasaran juga bagus.
Pokoknya keren lah Steve Jobs. Lalu membangun moralitas unggul. Nah, ini karyawan itu harus melihat pemimpinnya itu bermoralitas unggul sehingga mereka mau istilahnya berdarah-darah demi pemimpinnya. Pemimpinnya harus punya kerja keras, integritas, bertanggung jawab, percaya diri, berani, empati, apalagi disiplin, banyak lah pokoknya. Teguh, pendirian, tegas. Nah, ini kepribadian unggul lah, moralitas unggul. Sehingga karyawan itu merasa bahwa dia bukan hanya pintar, dia bukan hanya bisa memberikan kepemimpinan, tapi dia juga orang yang terbaik. Sehingga karyawan itu makin sedikit alasan untuk tidak mematuhi arahan kita gitu ya. Pokoknya pemimpin kita keren banget. Biasanya kalau saya di perusahaan-perusahaan yang sukses itu mereka itu menganggap bahwa pemimpinnya itu super gitu ya. Pemimpin saya tuh bisa di segala bidang gitu kan. Biasanya kalau saya omongin, kok bisa di segala bidang? Iya, pokoknya dia keren banget. Berhasil ini pemimpinnya seperti itu ya. Nah, ini gimana cara membangun kepribadian unggul? Biasanya ya dibangun oleh pendekatan keagamaan ya. Saya sih belum menemukan bagaimana bangun moralitas yang unggul selain lewat pendekatan keagamaan, karena di dalam keagamaan itu diajarkan pelajaran moralitas mengenai apa yang boleh, apa yang tidak, dan kenapa tidak boleh, kenapa itu harus gitu ya, kenapa itu wajib, kenapa menepati janji itu adalah hal yang harus dilakukan misalnya gitu. Itu biasanya dibangun dari keagamaan. Nah, selain itu, ini yang terakhir ya, itu adalah kemampuan belajar. Pemimpin itu kan menghadapi dia punya visi dan dia itu ingin mewujudkan visinya gitu kan. Saya punya visi, tapi visinya ini sangatlah sulit gitu kan. Dan mungkin ya, ketika menuju jalan visi itu banyak tantangan-tantangan yang belum pernah terjadi, belum pernah muncul gitu kan. Karena perubahan zaman gitu kan. Dia memvisikan itu di tahun 2010. Kan dia nggak pernah tahu kalau di 2020 bakal ada virus COVID-19. Sehingga dia harus belajar bagaimana mengadaptasi perusahaannya menghadapi pandemi gitu kan. Dengan kata lain apa? Ya dia harus belajar lagi gitu kan. Nah, jadi teman-teman teruslah belajar kalau misalnya mau jadi seorang pemimpin. Jangan puas dengan kemampuan yang sudah dimiliki seperti itu. Oke. Nah, itu aja sih sebenarnya. Nah, ini ada quote dari Simon Sinek, author dan speaker dia. Dia bilang apa? Boss has a title, a leader has the people. Jadi kalau bos itu punya jabatan, pemimpin itu punya orang gitu. Mungkin bos itu bisa menyuruh-nyuruh orang, tapi ketika pemimpin menyuruh, mereka akan kinerjanya lebih tinggi daripada sekedar disuruh sama seorang bos gitu ya. Nah, jadi keren banget lah pokoknya ini quote-nya ya, saya temukan di internet. Oke, sekian gitu aja tentang kepemimpinan. Semoga teman-teman bisa menerapkan ini di lapangan, baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun diterapkan dalam perusahaannya, sehingga perusahaan ini bisa bertambah kinerjanya. Oke, demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.